Saya diberi kesempatan menjawab 3 soalan lebih dulu. Pertama, apakah Asy'ari itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berarti dia tak menangkap apa yang saya cakap tadi. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khalqil Quran, ada Mujassimah. Datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyusun, membantah itu semua. Maka disebut Asy'ari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man huwal Azhari? Siapa itu Azhari? Yang betul bermanhaj Al-Azhar itu siapa? Kata Syekh Ali Jum'ah, pertama Asy'ariyul aqidah, akidahnya Asy'ari atau Maturidi. At-tamadhhub bi ahadil madhahibil arba'ah, bermazhab dalam bidang fikih. Itu yang dikatakan Ustaz Azhar Idrus tadi, ikut ulama, bermazhab ikut ulama. Yang ketiga, dalam berakhlak, bermoral, beretika, mengikut kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mereka yang merumuskannya dalam buku sehingga menjadi sistematis. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Betul, tapi apa kita sanggup? Apa mampu? Datang ulama menyusunnya untuk memudahkan. Ada namanya ulumul hadis, sahih, hasan, dhaif, maudhu', mutawatir, tawatir lafzi, mutawatir nabawi, gharib, aziz, masyhur, munqati', mu'allaq, mu'dhal. Itu tak ada zaman Nabi. Ulama menyusunnya. Nah, dalam bidang ulumul hadis ada, dalam bidang qiraat ada, dalam bidang tafsir ada dalam bidang akidah. Siapa yang paling sistematis menyusun? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu kenapa ada salah satu ustadz terkenal di Indonesia menyebut kaum Asy'ari itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang menyebut Asy'ari keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kutil-kutil aja. Sawadul a'zam, sawad hitam, a'zam, menghitam saking banyaknya, dari mulai Maroko sampai Maroke, itu Asy'ari. Asy'ari, orang yang mengklaim, maka dia hanya kecil, kelompok kecil saja di dunia ini kalau dibandingkan dunia. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut manhaj salaf? Iyalah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsumma alladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, tsumma alladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Mereka merumuskannya menjadi satu. Bahan mentah masakannya apa? Cabai, bawang, tomat, gula. Cabai, bawang, tomat, kunyit, lengkuas, itu bahan mentahnya. Lalu kemudian diolah menjadi asam podeh baung, diolah menjadi gulai masam, diolah menjadi gulai macam-macam. Bahannya itu dari salaf. Imam Syafi'i menyusun mazhab Syafi'i dari mana? Nabi, sahabat, tabi'in. Menyusun ilmu akidah dari mana? Nabi, sahabat, tabi'in. Menyusun ilmu qiraat dari mana? Nabi, sahabat, tabi'in. Bahan mentahnya sama. Karena saya pernah dengar bahwa orang yang tidak bermanhaj salaf berarti akidahnya rusak dan tidak termasuk Ahlus Sunnah. Mereka salafus salih, mengikut salaf. Mana dalil bahwa Asy'ari mentakwil itu mengikut salaf? Kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya wajah Tuhanmu. Semuanya hancur, yang kekal hanya wajah Tuhanmu. Gimana memahami itu? Semuanya hancur, tinggal wajahnya aja. Maka apa kata Imam Al-Bukhari mentakwilkan ayat itu? Wa yabqa mulkuhu, wajah di situ ditakwilkannya menjadi mulku, kekuasaan. Jadi Imam Asy'ari mentakwil itu dari mana dia ambil?
salaf, Imam Abdullah bin Abbas mentakwil, Mujahid mentakwil, Imam Malik mentakwil, datang Imam Asy'ari menyusunnya secara sistematis. Takwil adalah manhaj salaf. Begitu juga dengan tafwid, juga manhaj salaf. Mereka berdiri di atas salafus saleh. Yang jadi masalah kan, kita berhadapan dengan orang hanya kami saja yang salaf, hanya kami saja yang ahlus sunnah, hanya kami saja yang ikut Nabi, hanya kami saja yang benar. Itu salah satu ciri-ciri dari Khawarij. Karena Khawarij dia katakan inil hukmu illa lillah, hanya hukum Allah. Sahabat Nabi pun dia kafirkan. Embrio Khawarij. Makanya Syekh Abu Karimah dari Al-Azhar menulis Khawarijul Ummah. Syekh Muhammad Ali Jum'ah, Dr. Muhammad Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, menulis Khawarijul Ummah. Masih ada pemikiran Khawarij di zaman saat ini. Itu yang kita bahas dari tadi. Bagaimana cara menghadapi, bersikap dengan orang yang sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Teruslah mengaji, kaji, baca buku-buku tentang bid'ah, baca tentang bagaimana dawabit, karakteristik bid'ah. Terus mengkaji 37 masalah populer. Saya kaji masalah bid'ah. Kawan kita di Bogor WA ke saya, kami sudah khatam 37, alhamdulillah. Sepekan kami kaji satu masalah, 37 pekan khatam buku itu. Bayangkan. Mohon maaf Ustaz Somad, kami tidak bisa datang ke Az-Zikra waktu Ustaz di tempat Ustaz Arifin Ilham. Kenapa? Karena kami sedang menghatamkan 37 masalah populer. Dia sudah khatam, saya belum mulai lagi. Mereka sudah khatam, mereka kaji. Kemarin ada dari Malaysia, salah satu pesantren pondok mengirimkan dengan murid-muridnya, kami sedang membaca 37, tolong Ustaz berikan kami ijazah. Saya langsung ajaztukum bihadzal kitab, aku ijazahkan kitab ini untuk kalian pelajari melalui WhatsApp. Terus mengaji. Alhamdulillah, kemuliaan besar malam ini kita bersama satu majelis dengan Al-Mukarram. Baik.